Shalom adik-adik, selamat jumpa lagi bersama-sama. Pada hari Minggu ini kita akan beribadah sekolah minggu lagi. Senang sekali adik-adik bisa berkumpul kembali di rumah masing-masing, kakak-kakak di gereja. Kita akan beribadah memulai sekolah minggu pada hari Minggu ini. Mari kita akan memuji Tuhan, kita menyanyikan satu pujian dari terbitnya matahari. Kita memuji Tuhan lagi dengan satu lagu pujian. Lagu itu akan menyatakan kepada kita, mengingatkan kita bahwa selain papa, mama, mungkin opa, oma, kakak, adik, masih ada lagi yang lebih penting, yang sangat mengasihi kita, yang adik-adik tidak boleh lupakan, yaitu Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kita mempersiapkan diri, kakak ingatkan lagi, siapkan Alkitab dan juga buku catatan supaya kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pembacaan Alkitab itu diambil dari kitab Yunus, di Perjanjian Lama, kitab Yunus, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Kakak akan bacakan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan kisah mengenai Nabi Yunus. Pernah dengar ya, ada kisah tentang Nabi Yunus dan ikan yang besar. Tetapi sekarang kita mau mendengarkan lebih detail lagi, lebih jauh lagi, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan mengenai kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus itu terjadi sekitar abad 8 sebelum Masehi. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Yerobeam. Nah, jadi kisah tentang Nabi Yunus ini terjadi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Nah, Yunus itu adalah seorang nabi. Arti dari kata Yunus itu adalah merpati dalam bahasa Ibrani ya, merpati. Nabi Yunus itu adalah anak dari Amitai. Itu tempat tinggalnya di daerah suku Sebulon di sekitar Nazaret. Jadi berdekatan dengan tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Nah, kalau pada perjanjian lama Allah itu mau berbicara kepada umatnya, kepada manusia, itu harus melalui nabi. Biasanya akan berbicara melalui nabi memang ya. Jadi pada zaman perjanjian lama, Yunus hidup pada waktu itu dan Yunus juga mendapatkan perintah daripada Tuhan. Tadi kita sudah baca di Alkitab, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Apakah Yunus langsung pergi ke Niniwe dalam bacaan firman Tuhan tadi? Tidak adik-adik. Yunus tidak langsung pergi ke Niniwe. Yunus malah pergi ke Tarsis, satu tempat yang jauh. Nah, kita melihat kalau kota Niniwe itu adalah salah satu kota besar. Kota besar yang kalau kita jalan itu luasnya 3 hari perjalanan. Itu kota Niniwe, kota yang bagus pada zaman itu. Lalu kalau kota Tarsis itu kota pelabuhan. Pada waktu itu kota yang paling jauh, paling akhir kalau ada kapal-kapal, itu paling akhir tujuannya itu di Tarsis. Nah, Tarsis itu adalah tempat yang jauh yang menurut Yunus di sanalah dia akan melarikan diri dan jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik selanjutnya? Yunus bisa naik kapal dan dia bisa
berlayar. Di tengah perjalanan kira-kira sudah jauh dari darat atau bahkan sudah di tengah laut, itu kapal tersebut digoncangkan oleh angin ribut dan kapal tersebut mengalami badai yang bergelora. Nah, itu adalah yang dialami oleh Yunus ketika dia naik kapal untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan pergi ke Tarsis. Dalam perjalanan itu, ketika kapal seperti itu pasti semua sudah ketakutan ya. Pasti semua tidak mau ada yang mau tenggelam. Pasti semua berseru, mulai berdoa pasti ya. Nah, tapi usaha mereka tuh sia-sia. Tetap saja lautan itu bergelombang, maksudnya ombak itu bergelora, lautan itu tetap mengamuk, ada seperti badai mengamuk. Seperti itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, adik-adik pada saat itu mereka lalu berpikir untuk mencari tahu itu penyebabnya apa ya kira-kira. Lalu ada ide mereka membuat undian. Satu undian bukan untuk mencari siapa pemenang lalu dapat tiket gratis pulang pergi. Bukan, tetapi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kapal itu mengalami musibah, badai seperti itu. Lalu akhirnya singkat ceritanya Nabi Yunuslah yang mendapat undian. Sehingga dia menjadi penyebab utama mengapa kapal itu terombang-ambing dan mengalami musibah seperti itu. Adik-adik sekalian, ketika Nabi Yunus mendapat uji, pada saat itu dia membuat satu pengakuan. Setelah semua yang di kapal itu bertanya-tanya kepada Nabi Yunus, engkau dari mana, siapa namamu, apa pekerjaanmu? Lalu Nabi Yunus itu menyampaikan bahwa dia adalah orang yang takut Tuhan, pencipta langit, laut, dan daratan. Dia mengakui di depan semua yang ada di kapal bahwa dia adalah orang Ibrani yang takut Tuhan. Lalu mereka semua menjadi takut. Nah, karena mereka begitu takut, mereka masih berusaha juga untuk mau menyelamatkan diri, tapi itu pun sia-sia. Akhirnya atas permintaan Nabi Yunus, mereka diminta untuk membuang Nabi Yunus itu ke lautan adik-adik. Karena pada saat itu kan ada di tengah laut. Jadi Nabi Yunus meminta supaya mereka membuang dirinya ke laut. Lalu mereka membuang seperti permintaan Yunus, Nabi Yunus maksudnya. Karena dia sadar bahwa dialah penyebab daripada kejadian itu. Adik-adik, apa yang terjadi? Setelah Nabi Yunus dilempar ke laut, badai langsung berhenti. Tidak ada lagi angin ribut, semuanya menjadi tenang. Tentunya semua juga jadi lega ya, karena badai sudah tidak ada lagi. Nah, cerita tentang badai, cerita tentang kapal itu tidak jadi hancur, sudah berhenti di sini. Tetapi kisah tentang Nabi Yunus belum, masih ada lagi. Setelah dia buang ke laut, Nabi Yunus dibuang ke laut, dia mengalami sesuatu hal yang lain lagi. Setelah lepas dari masalah ombak di kapal di laut, dia masuk lagi ke hal yang baru yang tidak kalah menakutkan. Karena dia ada di dalam laut. Di dalam laut adik-adik itu pasti ada arusnya, ada ikan-ikan, juga mungkin gelap dan juga bahkan ada rumput-rumput laut yang bergerak. Nah, apa yang terjadi? Dia mengalami kesulitan setelah capek, mungkin dia berenang, dia berusaha menyelamatkan diri, kepalanya dililit dengan lumut, dia berusaha menyelamatkan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu memang Nabi Yunus teringat akan Tuhan dan pada saat di laut itu Nabi Yunus berdoa dan Tuhan mengirim seekor ikan yang besar lalu menyelamatkan Nabi Yunus daripada kematian di dalam lautan. Jadi ada ikan yang besar yang dikirim untuk menelan Yunus seperti firman Tuhan katakan, menelan Yunus lalu Yunus masuk di dalam perut ikan.
Nah, apakah itu sudah akhir cerita kisah Yunus? Belum adik-adik, belum selesai. Di dalam perut ikan masih lanjut lagi dengan kisah hidup Yunus yang dikasih oleh Tuhan. Yaitu Yunus mengalami pertolongan, perlindungan Tuhan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan Nabi Yunus berdoa. Suatu doa yang disampaikan ketika Nabi Yunus berkali-kali, berjam-jam berjuang melawan kedinginan, melawan mungkin sudah capek, rasa lapar di laut, sekarang masuk ke dalam perut ikan. Apa yang terjadi adik-adik di dalam perut ikan selama 3 hari ya, boleh bayangkan. Mungkin kalau di dalam tempat yang ada lampu, ada makanan, mungkin enak ya adik-adik. Tapi ini tempatnya di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan mau makan apa? Pasti makanan seperti makanan yang dimakan oleh ikan besar itu bukan? Ikan-ikan makan bahan yang belum dimasak. Kira-kira mungkin seperti itu yang dimakan oleh Nabi Yunus. Tapi ya Nabi Yunus seperti apa di dalam perut ikan? Nabi Yunus mengeluh? Tidak adik-adik. Nabi Yunus itu tetap berdoa. Nabi Yunus itu bersyukur karena Tuhan telah meluputkan Nabi Yunus dari amukan laut, dari amukan binatang-binatang di dalam laut, dan juga dari maut yang bisa dia terima kalau dia tenggelam ke dalam laut. Adik-adik, hal yang kita harus ingat yaitu bahwa Tuhan kita itu Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi kita. Seperti juga Tuhan sudah mengasihi Nabi Yunus, Tuhan juga mengasihi kita semua. Mengasihi papa mama kita, mengasihi adik-adik kita, keluarga kita, kakak kita dan saudara-saudara kita. Itu hal yang kita harus ingat selalu. Ketika Nabi Yunus berada di dalam laut, itu yang dia ingat. Dia ingat kepada Tuhan penciptanya, Tuhan yang mengasihi dia. Itulah adik-adik yang harus kita ingat. Hal yang lain mungkin kita boleh lupa, tapi ini kita harus ingat selalu. Bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan mengasihi Nabi Yunus, meluputkan, menyelamatkan Nabi Yunus. Tuhan juga akan menjaga, menolong, dan meluputkan kita semua. Dari hal-hal yang kita alami sekarang ini adik-adik, tidak kalah mendegangkan bukan? Seperti yang dialami oleh Nabi Yunus pada waktu itu. Adik-adik mungkin juga mengalami kesulitan sekarang ya, karena sudah sekitar 5-6 bulan kita masih berada di rumah, belajarnya dari rumah, bermainnya dari rumah, dan melakukan hal-hal yang lain juga dari rumah. Itu tidak beda terlalu banyak dengan ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, gak bisa kemana-mana, gak bisa pergi-pergi. Mungkin ya seperti itu, rasanya seperti itu. Tetapi ingat selalu bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang kita sembah, yang kita puji selalu dalam kehidupan kita, itu akan tetap terus menolong adik-adik semuanya, menolong semua keluarga kita, menolong kita di dalam rumah maupun juga yang jauh dari kita. Adik-adik, pada waktu Nabi Yunus mau melarikan diri ke Tarsis, dari bacaan kita tadi, kita lihat bahwa Tuhan menurunkan angin ribut. Betul? Masih ingat bacaan firman Tuhan tadi? Nah, adik-adik, pada waktu sekarang ini mungkin Tuhan memberi peringatan kepada kita tidak lagi seperti waktu itu pada zamannya Nabi Yunus dengan angin ribut. Bisa saja dengan melalui hal-hal yang lain. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, mulai jarang berdoa, jarang baca Alkitab, ataupun juga kita mulai bosan di rumah, ataupun mau melakukan hal-hal yang dari rumah, Tuhan memberi peringatan kepada kita. Peringatannya bagaimana caranya? Nah adik-adik ada di Alkitab peringatan-peringatannya. Jadi kita baca Alkitab, ada ayat hafalan yang akan kita baca pada hari Minggu ini. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Itu ada di
Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Itu menjadi satu hal yang harus kita ingat dan juga menjadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Saya akan bacakan ya, kakak akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik ingat ya, itu ayat hafalan kita. Tuhan Allah mau, Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan hal-hal yang baik walaupun di rumah. Melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan walaupun hanya dari rumah. Dan kita bisa lakukan itu adik-adik ya. Oke, firman Tuhan sudah selesai dan kita ingat dengan pelajaran yang kita dapat dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi yang yakin bahwa Allah mengasihinya, Allah menyelamatkannya dan juga Allah mempunyai rencana bagi hidup Nabi Yunus. Demikian juga dengan kita adik-adik ya, dengan kakak, dengan adik-adik semua. Ingat selalu Tuhan Yesus mempunyai rencana, mempunyai tujuan yang mulia untuk hidup kita. Sekalipun kita masih anak-anak. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk adik-adik yang sudah mendengarkan, sudah beribadah melalui ibadah online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakui iman percaya kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak mau ingatkan lagi, apakah sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Sudah ya. Ada yang sudah bisa mengucapkannya? Oke, sudah. Bagus. Jadi jangan lupa juga untuk ayat hafalan yang baru kita dapatkan tadi. Efesus pasal 2 ayat 10. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih karena kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya boleh ingat akan firman Tuhan yang sudah disampaikan, supaya pada waktu-waktu mendatang kami juga boleh melakukan firman Tuhan itu dalam hidupan kami. Berkatilah juga keluarga, orang tua seisi rumah kami, supaya pada masa ini kami semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi hal-hal yang baik yang boleh memuliakan Tuhan. Tuhan tolong juga untuk saudara-saudara, adik-adik, keluarga yang mengalami sakit. Tuhan tolong jamah supaya boleh sembuh, supaya boleh kembali beraktivitas, supaya boleh dengan sukacita lagi, boleh beribadah walaupun dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.